Bismillahirrohmanirrohim. Kepiting merah Pulau Christmas adalah spesies kepiting darat yang endemik di Pulau Christmas dan Kepulauan Cocos di Samudra Hindia. Meskipun terbatas pada area yang relatif kecil, diperkirakan 43, juta kepiting merah dewasa pernah hidup di Pulau Christmas saja. Tetapi pengenalan semut gila kuning yang tidak disengaja diyakini telah membunuh sekitar 10-15 juta dari mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kepiting merah Pulau Christmas melakukan migrasi massal tahunan ke laut untuk bertelur di laut. Meskipun populasinya diserang besar-besaran oleh semut, pada tahun 2020 kepiting merah belum dinilai oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) dan tidak terdaftar dalam daftar merah mereka. Migrasi massal tahunan kepiting ke laut untuk pemijahan digambarkan sebagai peristiwa epik. Jutaan kepiting muncul pada saat yang sama, menghentikan lalu lintas jalan raya dan menutupi tanah dengan hamparan kepiting yang tebal. Seperti kebanyakan kepiting darat, kepiting merah menggunakan insang untuk bernapas dan harus sangat berhati-hati untuk menjaga kelembaban tubuh. Meskipun kepiting merah bersifat diurnal, mereka biasanya menghindari sinar matahari langsung agar tidak mengering. Dan meskipun suhu lebih rendah dan kelembaban lebih tinggi, mereka hampir sepenuhnya tidak aktif di malam hari. Kepiting merah juga menggali liang untuk melindungi diri dari matahari dan biasanya akan tinggal di liang yang sama sepanjang tahun selama musim kemarau. Mereka akan menutup pintu masuk liang untuk mempertahankan kelembapan yang lebih tinggi di dalam dan akan tinggal di sana selama 3 bulan hingga dimulainya musim hujan. Selain musim kawin, kepiting merah adalah hewan soliter dan akan mempertahankan liang mereka dari pengganggu. Selama sebagian besar tahun, kepiting merah dapat ditemukan di dalam hutan Kepulauan Christmas. Setiap tahun mereka bermigrasi ke pantai untuk berkembang biak. Awal musim hujan, biasanya bulan Oktober atau November, memungkinkan kepiting untuk meningkatkan aktivitas mereka dan merangsang migrasi tahunan mereka. Waktu migrasi mereka juga terkait dengan fase bulan. Selama migrasi ini, kepiting merah meninggalkan liang mereka dan melakukan perjalanan ke pantai untuk kawin dan bertelur. Ini biasanya membutuhkan setidaknya seminggu, dengan kepiting jantan biasanya tiba sebelum kepiting betina. Begitu sampai di pantai, kepiting jantan menggali liang yang harus mereka pertahankan dari jantan lain. Perkawinan terjadi di dalam atau di dekat liang. Segera setelah kawin, kepiting jantan kembali ke hutan, sementara kepiting betina tetap berada di liang selama 2 minggu lagi. Selama periode ini, mereka bertelur dan mengeraminya di kantong induk perut mereka untuk memfasilitasi perkembangan mereka. Pada akhir masa inkubasi, kepiting betina meninggalkan liangnya dan melepaskan telurnya ke laut, tepatnya pada saat pasang surut pada kuartal terakhir bulan. Kepiting betina kemudian kembali ke hutan, sementara larva kepiting menghabiskan 3-4 minggu di laut sebelum kembali ke daratan sebagai kepiting muda. Telur yang dikeluarkan oleh betina segera menetas setelah bersentuhan dengan air laut dan awan larva kepiting akan berputar-putar di dekat pantai sampai tersapu ke laut. Di sana mereka tinggal selama 3-4 minggu. Selama waktu ini larva melewati beberapa tahap larva, akhirnya berkembang menjadi hewan seperti udang yang disebut dengan megalopai. Megalopai berkumpul dekat pantai selama 1-2 hari sebelum berubah menjadi kepiting muda hanya berukuran 5 mm. Kepiting muda kemudian meninggalkan air untuk melakukan perjalanan 9 hari ke pusat pulau. Selama 3 tahun pertama kehidupan mereka, kepiting muda akan tetap bersembunyi di singkapan batu, di cabang pohon tumbang dan puing-puing di lantai hutan. Kepiting merah tumbuh perlahan mencapai kematangan seksual antara 4-5 tahun.
di mana mereka mulai berpartisipasi dalam migrasi tahunan. Selama fase pertumbuhan awal mereka, kepiting merah akan berganti kulit beberapa kali. Kepiting merah dewasa akan berganti kulit setahun sekali, biasanya di tempat yang aman di dalam liangnya. Rentang hidup mereka sekitar 12 tahun. Kepiting merah dewasa tidak memiliki predator alami di Pulau Christmas. Semut gila kuning, spesies invasif yang secara tidak sengaja diperkenalkan ke Pulau Christmas dan Australia dari Afrika, diyakini telah membunuh 10-15 juta kepiting merah, 1/4 hingga 1/3 dari total populasi dalam beberapa tahun terakhir. Selama migrasi perkembangbiakan tahunan mereka, kepiting merah seringkali harus menyeberangi beberapa jalan untuk mencapai tempat perkembangbiakan mereka dan kemudian kembali ke hutan. Akibatnya ribuan kepiting merah terlindas kendaraan dan terkadang menyebabkan kecelakaan karena rangka luar mereka yang kuat yang dapat menusuk ban. Untuk memastikan keselamatan kepiting dan manusia, penjaga taman setempat bekerja untuk memastikan bahwa kepiting dapat melakukan perjalanan mereka dengan aman dari pusat pulau ke laut. Di sepanjang jalan yang banyak dilalui, mereka memasang penghalang aluminium yang tujuannya adalah untuk menyalurkan kepiting ke jalan bawah tanah kecil, sehingga mereka dapat melintasi jalan dengan aman. Infrastruktur lain untuk membantu migrasi kepiting termasuk dengan jembatan kepiting setinggi 5 meter. Dalam beberapa tahun terakhir, penduduk manusia di Pulau Christmas menjadi lebih toleran dan menghormati kepiting selama migrasi tahunan mereka, dan sekarang lebih berhati-hati saat mengemudi, yang membantu meminimalkan korban kepiting. Ukurannya yang kecil, kandungan air yang tinggi, dan kualitas dagingnya yang buruk menyebabkan mereka tidak dianggap dapat dimakan oleh manusia. Kepiting merah merupakan salah satu jenis kepiting yang menguasai Pulau Christmas dan Pulau Coconut, Australia. Kepiting ini memiliki siklus hidup yang cukup unik dan menarik. Mereka akan melakukan migrasi secara besar-besaran sampai terkadang menutupi jalan yang akan dilalui berbagai kendaraan. Dikenal sebagai jenis hewan omnivora, kepiting merah bahkan bisa memakan anaknya sendiri ketika sedang kelaparan. Mereka melakukan hal tersebut karena baby crab dianggap mudah dijangkau oleh para kepiting merah dewasa. Kepiting merah asli termasuk fauna endemik Pulau Christmas dan Pulau Coconut yang tidak akan ditemukan di tempat manapun selain di habitat aslinya. Mereka hidup di hutan tropis yang lembab dan sejuk. Kepiting yang memiliki pola hidup yang cukup unik yaitu senang bermigrasi secara besar-besaran di musim hujan. Mereka bermigrasi ke tepi pantai untuk berkembang biak dan menetaskan telur-telurnya. Proses migrasi tersebut biasanya dipimpin oleh kepiting merah jantan dan diikuti oleh beberapa kepiting merah betina. Kepiting merah betina dapat menghasilkan lebih dari 100.000 telur ketika tiba musim berkembang biak. Jalanan di Pulau Christmas berubah menjadi merah. Lautan merah ini bergerak perlahan-lahan. Terkadang ada yang terpencar. Lautan merah itu adalah kepiting yang hendak bertelur menuju lautan di sekitar pulau di Samudra Hindia di barat daya Australia. Pulau Christmas sesungguhnya lebih dekat ke Pulau Jawa. Pulau seluas 135 km persegi atau 13.500 hektar ini berjarak 350 km dari Jawa atau Sumatera. Sementara jarak ke daratan utama Australia 1.500 km. Pulau yang dihuni 1.843 jiwa manusia ini adalah taman nasional. Paling banyak keturunan Cina dan Melayu, sehingga meski bernama Pulau Christmas, penduduk di pulau ini menganut kepercayaan Buddha dan Muslim. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Melayu. Kapten William Myers
Penjelajah Inggris menamainya begitu ketika ia menjadi penghuni pertama pulau ini pada tanggal 25 Desember 1645. Hutannya berupa hutan hujan tropis. Setiap tahun dari hutan pulau ini berbondong-bondong kepiting merah yang bermigrasi ke lautan untuk bertelur. Migrasi lautan ini menandai atau dimulai pada turunnya hujan pertama di musim hujan, biasanya sekitar November atau Oktober, namun bisa juga terjadi pada bulan Januari atau Desember. Kepiting jantan memimpin migrasi menuju pantai diikuti dengan kepiting betina. Mereka akan bertelur sebelum fajar atau pada saat air surut, dan secara naluriah kepiting merah mengetahui waktu tempat untuk keluar sarang untuk bertelur. Karena itu jika hujan pertama telat karena perubahan musim, mereka akan memigrasi di bulan berikutnya. Setelah melalui perjalanan panjang dari hutan ke pantai, mereka tiba di bibir laut. Yang mereka lakukan pertama adalah aklimatisasi dengan berenang untuk mengembalikan kelembapan tubuh yang menghangat karena perjalanan jauh. Setelah aklimatisasi, kepiting jantan akan kembali ke area berpasir untuk membuat lubang. Di sini biasanya terjadi perkelahian antar kepiting jantan karena berebut membuat lubang. Menyadari pentingnya keseimbangan ekosistem ini, pemerintah Australia melarang siapapun mengganggu migrasi kepiting merah. Pengelola Taman Nasional bahkan menyediakan jembatan penyeberangan untuk kepiting jika jalan raya menghalangi jalur migrasi dari hutan ke pantai. Karena migrasi kepiting merah adalah proses alam yang menakjubkan.